Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah majtahimah ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang mana dengan rahmat hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan agar kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaat yang bagi dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita memulai ta'lim, marilah kita membaca suratul Fatihah. Kita khusus untuk marang kita Syekh Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali wa man sahabi al-dzikr Syekh Muhammad Islam bin Muhammad Dahal wa sahib al-Makam Zaidi bin Muhammad Ali bin Ada Allah Samad wa suluhi wa buruhi muzuhi karim ajmain Allah ya birallahu yarhamuhu wa yurid darajatin fil jannah wa yanida alaina bi barakati ma sa'a wa alikum na'matin fi din wa dunya wal akhirah. Syahidullah wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi. Halaman 214 yang habis ayat allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyah Al-A'raf ayat 157. Fa'aisal yahudu wan nasara wa baqiyat rahmatul lil mu'minina khassatan. Ada tuh, udah ya, tempangan ayat itu. Yang penting ada ayatnya aja. Jadi ketemu kalau ada ayatnya. Ini lain halaman deh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi fid dharain. Amin. Ini fal wajibu ala kulli mu'minin ay yahmadallaha ta'ala ala ma akramahu bihi minal imani wa ajala ismuhu min jamulatil mu'minin wa yas'alu rabbahu ayah yatajawaza an dzunubihi kama ruya an Yahya ibn Mu'az Ar-Razi. Ini sampai 3 lembar. Ini sarahnya semua ini ya. Memang ngomongin antara roja dan khauf ini jadi cukup panjang, jadi nggak banyak dibahas dan nanti dibacain aja dah, karena sebenarnya ada bab-bab selanjutnya yang harus lebih diutamain gitu. Ini cukup luas ngejelasin kesini sana kesini takutnya malah jadi butek bar. Karena kadang-kadang kan, makanya kenapa sering dilewatin kalau kauki betul ya, semakin dijelasin semakin butek, bukan semakin paham. Kalau yang ngaji di sini, kalau ngaji lain enggak kali. Ya, kayak itu kalian pernah kayak kabut kauki betul ya, itu kan saranya banyak tuh ya. Minta dijelasin, makin dijelasin makin buyang ya. Itu kalau ini juga kadang-kadang terlalu agak luas memang. Ya. Tapi memang intinya karena dia sangat khawatir, takut kita salah paham antara khauf dan roja, ya salah paham. Ya kadang-kadang orang terlalu berharap akan ini, soalnya banyak ajaran-ajaran di akhir zaman ini yang terlalu memudahkan. Ya dengan mengatakan yang penting ya banyakin salawat pasti masuk surga, dapat syafaat. Ini si roja emang babnya, cuma dengan roja aja, khaufnya kemana? Ini khawatir ajaran-ajaran yang terlalu memudahkan karena terlalu membawa kepada roja, akhir lupa kepada khauf gitu. Ya akhirnya jadi lalai dengan berbuat baik, menjauhi maksiat gitu. Jadi kadang-kadang ada amanah yang penting ngaji aja dah, entar juga berkah, dapat masuk surga gitu. Mau paham mau enggak ya itu memang ada, tetapi itu babnya roja. Cuma kalau orang dikasih roja doang, harapan ya tanpa ada pemberitahuan tentang rasa takut. Nah ini takutnya itu. Ini yang dibilang kadang terlihat di akhir zaman ini banyak ajaran yang kayak gini nggak seimbang ngajarinnya. Bahkan lebih banyak ke rojanya, harapan. Bahkan tentang khauf kepada Allah kayak ditinggalin. Akhirnya kayak jadi berani-berani beragama. Itu. Ya. Makanya di sini kenapa beliau agak luas, karena memang ini khawatirnya terjadi salah paham tentang masalah roja. Kita memang di situ berharap, tapi jangan berharap kepada Allah sampai melakukan ibadahnya itu yang ringan-ringan banget. Kadang ya udahlah yang penting gue Islam begitu. Ya ini udah sampai lebih parah lagi begitu. Kadang akhlak nggak dipikirin, yang penting gue banyak baca Quran gitu. Yang penting gue
udah sholat gitu. Ya, tentang akhlak, kelakuan, adab itu nggak dipikirin. Tentang kedengkian, kebencian. Karena apa? Tidak dibuka tentang bab rasa takut kepada Allah, rasa takut kepada nerakanya. Tapi lebih dibuka tentang harapan-harapan. Sedikit aja ibadah kita, Allah akan masukin ke surga. Itu harapan-harapan mulu lebih besarnya. Ya, karena mungkin nadir kalau dikasih khauf, rasa takut kepada Allah, jangan begini, susah banget agama, kagak ngaji. Ya, itu. Ada kan orang kalau dikasih tahu tentang bagaimana memperbaiki hati, langsung bilang susah banget ajaran Islam. Ini, ya. Jadi ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Ya ini lagi, makanya di sini lihat aja kalau tentang bab-bab rojak. Nanti memang ada pembahasan khusus tentang ayat-ayat tentang rojak, ayat-ayat tentang khauf, itu dikupas semua. Biar ngimbang. Jangan ayat-ayat tentang rojaknya doang. Kalau ayat tentang rojak memang luar biasa. Kita penuh harapan kepada kasih sayang Allah. Cuma kalau ada bab khaufnya juga harus didalamin tentang bagaimana siksa neraka yang pedih itu. Gitu. Ya. Ini keseimbangan. Di sini dikatakan fal wajibu ala kulli mu'minin, wajib bagi setiap mukmin ayyahmadallaha ta'ala, untuk selalu memuji Allah, selalu bersyukur kepada Allah. Alam ma akramahum bihi minal imani, dari apa-apa yang Allah muliakan daripada kita ini, daripada keimanan. Waja'ala ismu min jamratil mu'min, ya, dan menjadikan semua itu keimanan adalah jadi kesimpulan bagi seorang mukmin yas'alu rabbah ayah tajawaza an dunubi, ya, ya, memohon atas kepada Tuhannya untuk dibebaskan daripada dosa-dosanya. Dengan apa? Dengan kita menjadi muslim. Itu suatu kasih sayang dari Allah. Allah memberikan suatu anugerah kepada kita, dimasukkan kita ke dalam Islam. Itu adalah harapan bahwa kita pasti diperhatikan untuk dimasukkan ke dalam Islam. Guru ya Yahya bin Mu'az Ar-Razi, ya, tetapi sebenarnya ada ayah madallah tadi. Seorang mukmin harusnya wajib mensyukuri, memuji terus Allah. Karena apa? Enggak bisa milih kita masuk Islam. Itu kehendak Allah. Gitu. Dan Allah memilih kita masuk Islam. Ini harusnya. Jadi harapan ini, anugerah ini harus kita syukuri. Syukurinya itu yang harusnya penting. Ya. Karena kamaro ruya an Yahya ibn Mu'az Ar-Razi annahu yakana yaqulu ilahi, beliau mengatakan wahai Tuhanku, qad anzalta ilaina rahmatan wahidatan, engkau telah menurunkan kepada kami, sesungguhnya engkau menurunkan kepada kami satu rahmat, yaitu kita masuk Islam. Wa akramtana bidzalika rahmatan wa hiya Islam, dan engkau ya Allah memuliakan kami dengan rahmat itu, yaitu apa? Kita dijadiin orang Islam. Itu kasih sayang Allah kepada kita. Ya. Kan Nabi bilang sesungguhnya ya memang orang pada dasarnya lahir itu dalam keadaan bersih. Tinggal orang tuanya ntar bawa ke Yahudi, Majusi. Ya. Nah, kita beruntung kita lahir di keluarga yang sudah Islam. Ini suatu keberuntungan yang kadang-kadang kita nggak mikirin ya. Kadang-kadang kita nggak ada ucapan terima kasihnya kepada Allah, padahal bahkan kadang-kadang mungkin ada orang mikir, gue nyesel banget masuk Islam gitu. Padahal ini anugerah, enak banget kita orang Kristen gitu. Ini ya kadang bahkan kayaknya nggak terimain maksudnya. Padahal suatu anugerah yang harus kita syukuri banget, selalu memuji Allah. Fa idza anzalta alaina mi'ata rahmatan, pakai pala narju maghfiratak. Ya kalau engkau ya Allah memberikan kepada kami 100 kasih sayangmu, ya bagaimana kami tidak memohon maghfirah darimu, ampunan. Ini maksudnya apa? Ya semakin rahmat banyak dikasih kepada kita, kita harusnya semakin memohon ampun. Karena apa? Yang pasti satu rahmat yang Allah kasih kepada kita aja kita belum sanggup mensyukurnya, pastinya kita banyak dosa. Semakin banyak kasih sayang yang dikasih, pastinya semakin banyak kita nggak bisa mensyukurinya. Makanya makin banyak kita akan memohon ampun. Itu, paham gak? Ya makanya kalau Allah kasih sampai 100 kasih sayangnya, maka kami akan memohon ampunanmu. Kenapa? Sudah pasti kami
akan jauh daripada bersyukur. Ya, apa ya kita sudah bersyukur dengan anugerah yang satu ini doang masuk Islam? Apa anugerah ini kita syukurinya? Nah, kita harus tahu kita harus banyak memohon ampun karena kita tidak menjalankan anugerah ini dengan baik, dengan bersyukurnya. Apa? Salat 5 waktu kita aja belum pernah beres. Ya, ungkapan syukur kita masuk Islam ini kita bisa kita akui satu rahmat yang Allah kasih, yaitu kita masuk Islam aja kita belum bisa syukurin dengan baik, makanya kita jadi banyak dosa karena tidak bisa mensyukuri. Nah, makanya kalau Allah sih sampai 100 kasih sayangnya lagi, pastinya kita akan lebih banyak lagi mohon ampun. Kenapa? Karena pastinya kita lebih banyak lagi nggak bisa mensyukurinya. Ya, paham nggak? Ya. Masuk Islam anugerah, harusnya kita berterima kasih dengan mendalami agama ini dengan baik dan menjadi orang yang soleh. Itu namanya bersyukur. Nah, pertanyaan kan, sudahkah kita mensyukuri kita dimasukin ke Islam? Ya, kalau baca Quran aja belum beres, kalau sholat aja rukun sholatnya belum paham, apalagi sholatnya masih belum tahu. Ini kan kita sudah dikatakan orang yang tidak mensyukuri rahmat Allah ini, kita dimasukin ke Islam. Ini, makanya akhirnya suruh banyak istighfar dah, ya, mohon ampun kepada Allah karena kita belum mensyukuri anugerah yang luar biasa ini. Ya, makanya wajar kalau dikatakan kalau sampai dikasih 100 makin banyak kita mohon ampunnya. Ya. Wa dzukira annahu qala ilahi in kana thawabuka lil muti'ina rahmatuka lil muznibin. Ya Allah, ya wahai Tuhanku, jikalau pahala itu bagi orang-orang yang taat dan kasih sayang itu bagi orang-orang pendosa. Gitu. Dia mengatakan, inkana, jikalau pahala itu bagi orang-orang yang taat kepadamu dan kasih sayang itu bagi orang-orang yang pendosa. Ya. Fa ini wa in kuntu lastutian la arju sawabaka. Ya, aku, kata dia, seandainya pun aku nih orang yang taat kepadamu, aku tidak mengharap pahala darimu. Fa'ana minal mudibin, karena sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang pendosa. Fa'arju rahmatak, aku memohon ampunan rahmatmu. Gitu. Ya, ini saking orang tahu dirinya. Ya, bayangin. Kalau seandainya engkau mengatakan kalau memang orang-orang yang taat engkau akan berikan pahala, orang-orang yang pendosa engkau kasih sayang, engkau memberikan kasih sayangmu. Dan seandainya aku seorang yang taat pun aku nggak berharap engkau memberikan pahala, tapi aku tetap berharap engkau memberi rahmat kepada aku, karena aku tetap aja mengakui aku adalah seorang yang pendosa. Ya, ini ulama lah masih ngakunya pendosa. Ya, kenapa? Dia tahu anugerah terlalu banyak dan kita mensyukurinya belum pol. Ya, makanya sekelas waliullah masuk surga karena ampunannya. Kenapa? Kalau kita sebagai manusia untuk mensyukuri dengan ibadah kepada Allah akan rahmat dan anugerah dalam hidup kita, tak pernah cukup. Makanya semua manusia pasti selalu tidak berimbang. Pasti dosa-dosa atas tidak bersyukurnya akan lebih banyak daripada ibadah ketaatannya. Itu, ya. Ya, sekelas wali pun kalau sholat sampai 60 tahun nggak berhenti kan juga nggak nyanggup, ya. Karena nikmat satu mata ini seimbang dengan 60 tahun ibadah. Belum dua. Kalau dua nikmat mata ini yang kita bisa melihat enak, kita bisa baca, kita bisa nonton, kita bisa buat maksiat bahkan. Ya. Terus mensyukurinya dengan 120 tahun ibadah. Dua mata, satu kan 60 tahun. Nah, itu pun dalam kisahnya 60 tahun itu masih kalah, jomplang. Jadi pahala ibadah di 60 tahun ditimbang dengan nikmat mata yang satu, jomplang. Berarti kan bukan 60 sebenarnya. Jadi lebih daripada 60 tahun ibadah. Mensyukuri nikmat mata itu baru ngimbang. Nah, kalau dua mata, nah makanya siapapun, wali sekalipun, pastinya akan dimasukkan ke surganya Allah dengan ampunannya. Kenapa? Kalau dengan pahala, ya, dengan ibadah kita ditimbang dengan nikmat-nikmat yang Allah kasih, terutama lagi nikmat masuk Islam, nggak akan cukup ibadah kita.
Itu. Ya. Ini yang harus kita renungi, sudah sejauh mana kita banyak bersyukur kepada Allah. Karena orang-orang yang taat kepada Allah mengerjakannya yang sunnah-sunnah, bukan yang wajib lagi. Ya. Yang sunnah-sunnah itu tujuannya untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah kasih. Mana tuh hilang lagi? Pak ini inkut udah ya. Wa dzukira anhu adaan apa ya Abu Jarin, jadi pasti dimajhurin. Wa dzukira anhu annahu qala ilahi khalaqtal jannata wa ja'altaha wa ja'altaha walimatan li awliyaik. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau menciptakan surga dan Engkau menjadikannya surga itu untuk perjamuan, walimatan li awliyaik, untuk wali-walimu. Wa ayyisat al-kufaru minha, dan orang-orang kafir sudah putus asa terhadap surgamu. Wa khalaqta malaikataka ghayra muhtajina ilaiha, dan Engkau menciptakan malaikat dan mereka tidak membutuhkan surga. Iya. Wa anta mustaghnun anha, Engkau maha kaya atas segala hal itu. Serah Allah gitu mau masukkan surga siapa aja. Fa in lam tu'tinna jannata faliman takunu jannata. Kalau surga itu bukan untuk kami, buat siapa lagi ya Allah? Gitu. Masukkan kami ke surga apa? Gitu. Ini ngemis nih sama Allah. Ini kalau bikin surga buat apaan? Malaikat nggak butuh, orang kafir nggak bakal masuk. Kalau kita nggak dimasukin, surga buat apaan? Gitu. Ini ngelobi namanya. Enak ya, nggak pakai sama kayak Abu Nawas nih begini. Ya sayang Allah, kalau kosong kata Allah serah gue mau kosong kayak apa gitu. Ya ini, tapi kan kita coba ngelobi lah, kan ya Allah tuh cakep-cakep rumah buat Allah, ya Allah kagak ada isinya gitu. Dengan saya di situ, gitu kita ngomong sekarang langsung. Ya jalan aja situ gitu kata Allah gitu. Jalan aja begitu sepi nggak apa-apa dah surga. Ya. Lalu bait selanjutnya qala sahibul qut an ba'di salafi. Ya. Bait selanjutnya. Ada kan? Udah dibedain baitnya. Berkata sahabat qut, ya, ahli-ahli orang-orang sahibul qut apa maksudnya? Ini orang-orang zuhud dah maksudnya. Ya, an ba'di salaf. Qut itu kan jatuhnya makanan pokok doang. Itu sahibul qut, orang yang hidupnya cuma butuh hal-hal yang pokok doang. Ini orang-orang zuhud maksudnya. Ya, sahibul qut ini orang-orang yang ya yang dibutuhin cuma makan, misalnya yang bikin dia nggak mati, yaitu berarti makan sehari sekali atau 2 hari sekali. Yang penting dia nggak mati, segitu doang. Atau makan sehari sekali, minum secukupnya, pakaian yang menurut aurat aja. Ini sahibul qut namanya. Karena orang zuhud banget udah. Ya. Kita sahibul nikmah gitu. Orang yang selalu tidak bisa kalau nggak nikmat hidup gitu. Sahibul gahwah ya. Sahibul gahwah wal apaan dikhon gitu. Itu mati kayaknya hidup kalau nggak ada kopi sama rokok. Ya, an ba'di salaf, orang-orang terdahulu nih. Kullu asin fa innahu ya'si tahta kanafi rahmani. Setiap orang yang bermaksiat, fa innahu, sesungguhnya orang itu ya, bermaksiat dalam naungan, di bawah naungan kasih sayangnya Allah. Ya. Paman alqa alaihi kana fahu satara aurata. Kalau Allah menetapkan atas dirinya ada naungannya, maka Allah akan tutupin auratnya, aibnya. Wa rafa anu kana fahu ibtadah. Kalau Allah angkat daripada naungannya, maka akan terbuka aib dan keburukannya. Begitu. Jadi semua atas kasih sayang Allah. Ya, ada orang-orang pejabat ataupun orang-orang koruptor atau orang-orang penzina segala macam yang sampai sekarang bisa bertengger di atas jadi menjabat karena Allah tutup, Allah naungin daripada keburukan-keburukannya. Masih sayang loh sama orang kayak gitu ya. Ada mungkin yang kadang-kadang tahu atau buka press ya, ada kisah yang dulu artis gitu, Peter Pan, Allah buka ya aibnya. Kan sebenarnya bukan dia yang melakukan itu dalam
Jakarta, malah sama pejabat apa. Tapi Allah lagi buka aja, auratnya kebuka, dosa-dosanya. Tapi itu kan cuma satu dari ribuan ya orang yang melakukan perzinahan seperti itu. Nah, tapi yang lain kan Allah tutup, saking baiknya Allah masih ditutup dengan kasih sayangnya dia. Ya, tapi manusia selalu lalai atas kebaikan-kebaikan Allah itu. Justru malah makin berani karena nggak ketahuan gitu. Ini, ya. Kadang-kadang makanya ada sebuah riwayat dikatakan ada orang di akhir zaman nanti ya mengadu kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya kami harus masuk neraka karena Engkau selalu menyayangi kami. Begitu. Kata Allah, kenapa begitu? Ya, kami masuk neraka karena Engkau terlalu baik kepada kami di atas bumi, ya Allah. Kenapa? Karena saat kami melakukan dosa atau kami melakukan kesalahan, Engkau tidak pernah menunjukkan di depan umum. Engkau selalu menutupnya, sehingga kami lalai dan kami selalu terus berbuat dosa. Akhirnya kami harus masuk neraka karena Engkau terlalu baik kepada kami di atas bumi. Tuh. Ya mungkin dia mikir, ya Allah, seandainya dulu di bumi kalau aku berzina ada tulisan Z di sini seminggu gitu. Kalau habis megang-megang tete di sini gede gitu. Ya ada tulisan RS gitu, rumah sakit gitu. Ya, itu kan jadi ketahuan. Oh, lu habis dari rumah sakit tuh, habis itu ya itu. Akhirnya kan kalau bisanya begitu tuh, kita pasti nggak berani berzina ya. Kenapa? Ya besoknya ada di sini. Itu ZI gitu. Berarti 2 kali. Kalau zina, banyak tuh gitu. Ya, tapi Allah menutup semuanya. Itu yang membuat manusia semakin lalai. Coba Allah buka, bisa jadi kita pada soleh, karena ketahuan di sini nih. Yang habis coli atau apa kelihatan gitu kan. Saya tangannya begini aja kalau habis coli. Kalau tahu habis coli itu tahuan gitu. Ya, sayangnya Allah tutup. Ya. Kenapa? Itu makanya ada nanti di akhir kata dia, Allah, kami harus masuk neraka karena Engkau terlalu baik kepada kami. Engkau selalu tutup akan keburukan kami di atas bumi. Akhirnya kami lalai dan kami selalu berbuat dosa. Ini kasih sayang Allah jadi hal yang justru malah membuat kita masuk neraka. Ya, Allah terlalu baik. Justru kebaikan Allah membuat kita jadi masuk neraka. Ya. Ini jangan sampai termasuk kayak gini nih. Ya. Ya, sesungguhnya orang-orang bermaksiat itu ada di dalam naungan kasih sayang Allah. Itu kan. Nah, kalau Allah buka kelihatan. Allah tutup ya kan. Kebagian besar malah Allah tutup ya. Jadi akhirnya kelakuan kita ketahuannya anak soleh aja kelihatannya gitu ya. Padahal ya di belakang layar itu kalau mau dibuka malu gitu. Ya. Nah, itu yang membuat kita lagi diuji sama Allah. Sudahkah kita bisa takut hanya kepada Allah? Takwa. Ya kan udah tahu definisi takwa kan? Iya. Tahu dah kalau yang Imam Sasa udah tahu definisi takwa. Ada orang enggak ada orang, takutnya cuma sama Allah. Itu. Mau ada orang kayak enggak ada orang. Jangan tahu-tahu megang tete aja gitu. Gitu. Ya, ini tete sampai enggak ada orang kan gitu. Itu. Nih kalau takut sama Allah, enggak ada orang pun enggak berani melakukan hal itu. Itu takwa. Makanya ini ujian buat manusia. Kasih sayang Allah dengan menutupi maksiat kita, itu ujian buat kita. Ya, lalai nggak kita dengan kasih sayang Allah itu? Sebenarnya Allah cuma mau bilang, malu dong sama gue ngeliat, kata Allah. Itu. Kok kita malah ya ditutupi sama Allah dengan tidak dilihat oleh manusia, itu kita silo. Ya, karena akhirnya Allah lagi ngetes. Kalau orang pandangannya manusia, gue tutup biar manusia nggak lihat, tetap nggak diberbuat dosa. Ya, itu benar, ternyata bagian besar tetap berbuat dosa. Berarti kata Allah, berarti emang dia nggak takut sama gue. Ini Allah lagi ngetes nih, naungan Allah terhadap maksiat itu kasih sayang Allah. Cuma sebenarnya jadi bumerang buat kita. Sebenarnya lagi dites doang, diuji. Ya. Inilah yang dibilang kalau manusia pandangannya manusia juga, bukan pandangan Allah. Kita akan banyak melakukan perbuatan munafik. Ya. Gitu. Waraja ismun likuwati tama'i fi syai'in bimanzilatil khawfi ismun likuwatil hadri minasyai'. Yang dibilang roja itu berharap kepada Allah adalah sebuah sebutan nama daripada kekuatan hasrat
kepada sesuatu. Kekuatan hasrat ingin mendapatkan atau mengharapkan sesuatu, itu namanya roja. Sederajat dengan khauf yang mana nama daripada kekuatan rasa takut ataupun azr, hati-hati waspada terhadap sesuatu. Hati-hati waspada, detail niatnya, ya itu yang dibilang khauf. Ya. Walidzalika aqamallahu maqam raja'i fi tasmiyah. Nah, maka itu Allah menetapkan kata toma ini di tempat roja di dalam sebuah penamaan wa aqamal hazar maqamal khauf, dan Allah juga menamakan kata hazar berhati-hati itu di tempat kata khauf. Maka Allah Ta'ala yang mana Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 16, yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Tuh kata-katanya gitu ya. Mereka memohon kepada Tuhan mereka khaufan dengan rasa takut, hazar maksudnya hati-hati, waspada, wa tama'an. Nah, tama'an ini sebenarnya maksudnya adalah roja. Dan mereka memohon kepada Allah dengan penuh harap. Maksudnya begitu. Penuh harap, hasrat yang tinggi terhadap sesuatu, itu namanya roja. Makanya Allah nulisnya lebih tama'an, bukan rojaan. Paham maksudnya tuh? Maksudnya ulama begitu. Ya, ada sih air banyak sampai 2 tuh. Tapi memang gatel aja dari kamu. Mestinya ngerokok kali biar hilang ya. Kopi. Belum dibukain lagi. Air jahe enak kali. Lalu wa qala ta'ala yahzarul akhirata wa yarju rahmat rabbi. Mereka waspada terhadap, hati-hati terhadap akhirat. Tuh yahzaru nih. Ini kata yahzaru itu khauf maksudnya. Itu makanya ini maksudnya dari omongan beliau ini tentang pengarang lagi ngomongin masalah kata-kata yang Allah pakai di dalam Al-Qur'an. Roja itu Allah makanya tomaan. Hasrat yang tinggi atas sesuatu, itu harap. Kalau yang dibilang khauf, rasa takut, itu Allah ngomongnya hazar. Hazar itu sangat hati-hati dan waspada. Makanya yahzarul akhirah, ya, dia sangat hati-hati atau waspada terhadap akhirat, neraka maksudnya. Wa yarju, dan mengharap kasih sayang Allah. Rabbi. Wa wasafun min awsafil mu'min. Inilah sifat-sifat daripada sifat orang mukmin yang mana punya rasa takut kepada Allah dan juga punya rasa tamak, hasrat yang tinggi kepada surganya Allah. Dua-duanya seimbang. Wa khuluqun min akhlaqil imani la yasihu illa bih. Dan akhlak daripada beberapa akhlak keimanan tidaklah sah kecuali dengan ya sifat ada rasa takut kepada Allah yang besar, juga ada rasa harap kepada Allah. Itu baru sifat keimanan. La kama seperti tidaklah sah iman kecuali dengan rasa takut. Ya, jadi harus ada roja, harap, berhasrat kepada sesuatu daripada ganjaran Allah yaitu surganya, dan juga harus punya rasa takut, yaitu yang dibilang keimanan. Faraja'u bimanzilati ahadid janahai ta'iri la yatiru illa bi janahai. Yang namanya berharap kepada Allah akan surganya misalnya gitu, itu sepadan dengan salah satu daripada sayap burung, dan tidak bisa terbang kecuali dengan 2 sayap itu. Jadi satu sayap adalah berharap kepada Allah, satu sayap lagi adalah rasa takut kepada Allah. Begitu. Itu nggak bisa kalau satu doang. Ini bahayanya kadang-kadang kalau satu doang itu. Wa kadzalika yu'minu hatta la yu'minu. Wa kadzalika la yu'minu hatta yarju min aminin bih wa yakhafu. Dan begitu juga tidaklah beriman seseorang sampai dia berharap kepada keamanan kepada Allah dan juga rasa takut. Jadi aman, ya, rasa aman, yakin bahwa dia akan diterima Allah juga ada, harus ibadah harus ada yakinnya, dan juga ada rasa takutnya kepada siksanya, gitu, biar ngimbang. Kalau yakin banget kan takutnya wahum yahsabuna annahum yusudina sun'a, itu kan takutnya ke situ. Kalau sama ibadah kita yakin banget kita bakal diterima Allah, itu takutnya masuk ke ayat dan mereka merasa benar apa yang mereka lakukan padahal meraka harus masuk neraka. Takut
takutnya ke situ tanpa ada rasa khauf, takut. Gitu. Ya. Paham enggak? Wa kana Ibnu Mas'udin yahlifu billah. Beliau sumpah atas nama Allah, ma ahsana abdun zannahu billahi ila atahullah. Ya. Tidaklah baik seorang hamba atas prasangkanya terhadap Allah kecuali Allah akan memberikannya zalika apa yang dari prasangkanya itu. Ya anal khaira kullahu biyadihi, karena segala kebaikan ada di tangan Allah. Jadi maksudnya dia siapa yang berprasangka baik kepada Allah, Allah akan memberikan atas prasangkanya itu. Itu. Ya faida atahu hasanadzoni, jika Allah memberikannya atas prasangka baiknya itu, faqad atahu ma yazunnu, Allah akan memberikan apa yang diprasangkai itu kepada Allah. Ya analladzi hasanadzoni bihi wallazi arada ayuhaqiqahu, karena sesungguhnya orang-orang yang pandangannya, yang mana orang pandangannya baik kepada Allah, apa namanya, prasangkanya baik kepadanya, wallazi arada, dia akan mencapai kepada aroda, menginginkan sampai kepada itu bahasanya pokoknya begitu dah. Jadi keyakinan terhadap apa yang dia yakini, prasangkanya baik kepada Allah, maka Allah akan memberikan atas prasangkanya itu, ya akan mencapai kepada prasangka. Wa raina an Yusuf ibni Asbatin qala sami itu Sufyan as-Sauri aku mendengar Sufyan as-Sauri yaqulu fi qoulillahi ta'ala, beliau mengatakan tentang Allah, firman Allah ini, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, Al-Baqarah ayat 195. Berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah suka sama orang yang berbuat baik, orang baik gitu, muhsin, berbuat baik. Qala ayu ahsin, qala, dia mengatakan yang dibilang berbuat baik di sini adalah ahsinu billahi zanna, berbaik sangkalah terhadap Allah. Itu. Jadi baik sangka kepada Allah. Kemarin udah pernah jelasin ya, maksudnya baik sangka apaan? Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu pasti yang terbaik dari Allah buat kita. Itu nggak pernah mikir buruk. Mikir buruknya selalu dari kepada kita. Jadi wama asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum fabima kasabat aidinas fabima kasabat aidihim. Itu banyak banget tuh ayatnya. Apapun kesalahan atau penderitaan hidup, musibah itu ulah tangan kita sendiri. Harus selalu begitu. Jadi apapun yang terjadi, kita harus husnuzon terus kepada Allah. Kita kembalikan segala keburukan pasti gara-gara kita. Gitu. Itu yang dibilang husnuzon terus kepada Allah. Sulit ya emang. Apalagi lagi menderita. Ya. Cobaan kayak tumpang tindih silih bergani, bisa kita selalu husnuzon kepada Allah. Ini harus begitu. Harus selalu mencari kesalahan kepada diri kita. Allah nggak pernah salah. Allah nggak bisa salah. Dan Allah gak mungkin melakukan kesalahan karena dia Tuhan. Begitu. Pasti kita yang itu husnuzon terus. Ya. Raja maqamun jalilun wa halun syarifun, yang namanya berharap kepada Allah. Selalu ini berharap ini maksudnya selalu berprasangka baik sama Allah ya. Itu adalah makom yang sangat mulia. Ya, tinggi. Karena emang sulit juga kadang-kadang selalu bersangka. Karena kita mungkin banyak merasa kesulitan, tapi harus diakui kita kalau mau jujur apa adanya tentang diri kita, pasti kita pahami ayat di mana Allah akan merubah hidup kita kalau kita nggak merubah hidup kita sendiri. Itu kan udah bukti. Ya. Yang membuat hidup kita menderita adalah kita. Makanya ada suatu istilah Allah alam ini dari Nabi apa sahabat itu atau tabi'in atau Imam Ghazali, kata-kata begini, sesungguhnya orang dimuliakan orang lain itu karena dia sedang memuliakan dirinya. Saat dia memuliakan dirinya, dia menghormati dirinya, dia menjaga dirinya, dia menjaga kehormatannya, dia menjaga akhlaknya, maka orang akan menghormati dia. Maka itu orang menghormati dia itu karena ulahnya dia sendiri. Dan sesungguhnya ada manusia-manusia yang menghinakan dia itu karena ulahnya sendiri. Karena dia tidak menghormati dirinya, dia tidak menjaga akhlaknya, justru wajar orang menghinanya. Jadi orang menghina atau orang memuliakan itu ulah kita sendiri. Itu. Jadi kita selalu harus introspeksi diri, kesalahan, kebaikan dari kita. Ya. Setiap manusia pasti merespon suatu kebaikan.
manusia juga pasti merespon suatu keburukan. Ya berarti kan orang tadinya diam, dia akan merespon sesuatu yang keluar dari kita. Nah makanya tergantung kitanya, responnya akan seperti apa dari orang. Maka itu bukan orang menghormatinya, tapi dia yang menghormati dirinya. Bukan orang menghinai dia, tapi dia yang sudah menghina dirinya sendiri. Begitu sebenarnya bahasanya. Orang menghormati cuma efek dari dia, orang menghina juga cuma efek dari dia. Itu. Ya, kalau kita lagi duduk terus nggak ada yang bisa dihina, emang kita menghina? Karena ada yang lewat kan, tendang, akhirnya kita hina. Ini mukanya begitu tuh, karena mukanya. Coba nggak ada mukanya nggak begitu, kita nggak. Jadi manusia itu menghina karena efek dari dia. Ya. Terus ada orang yang kita lihat, kenapa kita bisanya memuji seseorang yang begitu cantiknya, misalnya gitulah. Kita langsung melihat, wah luar biasa nih orang, wah cantik sekali, wah putih sekali giginya gitu. Ya, itu faktor apa? Karena dia lewat. Kalau dia nggak lewat, kita nggak akan memuji. Jadi sebenarnya kita melakukan ini cuma efek dari apa yang kita lihat. Itu makanya sebenarnya orang yang memuji bukan orang memujinya, tapi dia sendiri yang sudah memuliakan dirinya. Orang menghina bukan orang yang menghina, karena dia sendiri yang menghinakan dirinya. Orang cuma efek dari apa yang dilihat. Itu pahamnya. Itu kembali lagi di sini, raja maqamun jalilun wa halun syarifun. Yang namanya raja itu makom yang sangat mulia dan kondisi yang mulia juga. Nabilun mulia juga tuh, bahasa sama aja, syarif nabil. La yasluhu illal kurama'i, tidak akan baik kecuali bagi orang-orang yang ya mulia juga akhlaknya, terhormat. Ya, min ahli ilmi wal haya, orang-orang ahli ilmu dan ahli malu. Nih, ahli ilmu mungkin paham, ahli malu paham nggak? Ya, kalau orang ilmunya banyak, yang takutnya sama Allah pasti punya malunya besar, malu untuk berbuat maksiat maksudnya. Ya, karena orang-orang yang kayak misalnya ulama yang punya rasa malu tinggi aja, bahkan mandi aja dia menutup aurat, tuh rasa malunya tinggi. Itu yang punya ilmu malu, bahkan sulit mereka melepas kepala daripada peci ataupun apa yang menutup kepala. Padahal biasa aja kepala kita kelihatan ya, tapi saking mereka malu sampai kayak gitu, sampai menutup terlihat kepalanya aja, itu malu. Itu udah ilmu tingkatan malunya tinggi, yang dibilang muruahnya udah luar biasa, menjaga diri. Ya, kalau kita kan mikir pakai celana pendek itu ketemu anak laki kan nggak masalah. Kalau anak perempuan ya kali dikatakan haram karena kelihatan aurat. Tapi kalau yang lihat anak laki juga kan nggak masalah. Tapi kalau orang yang menjaga rasa malunya kepada Allah, dilihat sama anak laki aja nggak mau. Bertelanjang baju, nggak pakai baju gitu. Walaupun laki semua, walaupun anak perempuan ngeliat pun kagak apa-apa. Karena kan bukan aurat. Tapi karena itu dia punya ilmu malu, sampai nggak pernah mau telanjang badan di depan orang. Itu yang dibilang ilmu-ilmu yang dimana udah sangat memuliakan dirinya. Itu jadi paham dari bahasa tadi, kenapa orang bisa memuliakannya, karena dia memuliakan dirinya. Ya kalau ada orang-orang udah tua, ada umur 60, 70 ya, terus ada anak 60 lah, 50-an lebih, terus ada anak seumuran anaknya misalnya gitu, umur 15 tahun, manggilnya putar sini gitu, manggil nama aja. Kenapa bisa begitu? Jangan salahin anak kecil itu umur 15, karena lo sendiri yang membuat orang berani menghinakan gitu. Karena kelakuannya mungkin masih kayak anak-anak itu. Jadi jangan marahin orangnya yang menghinakan kita dan tidak mengharap kita orang dah tua. Ya kitanya yang tidak menghormati diri kita untuk punya wibawa. Ya, itu. Ya, ini kok jadi kena soal ibadah lagi. Itu soal ibadah itu dulu sebenarnya udah pernah. Ya, ini ngomong masalah ahli ilmu wal haya aja tadi ya. Ya orang-orang yang bisa punya roja kepada Allah, atau orang yang punya ilmu dan juga punya rasa malu. Wa huwa halun yuhawilu alaihim ba'da maqamil khauf. Nah ini ilmu ini, ya maksudnya tingkatan yang mana roja kepada Allah itu adalah kondisi yang memindahkan atas mereka setelah mereka dari
makom khauf tuh. Jadi khauf dulu, punya rasa takut dulu kepada Allah. Ya, tapi memang harus orang-orang berilmu nih. Orang punya ilmu dan punya ilmu dulu lah, terus punya ilmu akhlak, ya, haya. Nah, setelah itu dia punya rasa roja, baru pantas orang itu punya rasa roja kepada Allah, berharap. Tetapi ternyata nggak langsung ke situ. Ternyata orang kebab roja setelah mereka selesai di makom khauf, rasa takut dulu. Ya apa nih? Ya ruhu nabihi kurban, berangkat dari dengannya duka cita wayastarihuna ilaih, ya lalu santai ilaih min muqarabat fatidzanbi. Ya dari situ maksudnya di mana rasa takut itu yaitu berangkat dari rasa duka, lu mulai santai kepada keburukan akan dosa. Jadi maksudnya sebenarnya setelah rasa takutnya itu dalam kepada Allah, lalu dia mulai bisa memahami, akhirnya mulai dia santai dan akhirnya dia sudah bisa biasa menerima yang namanya dosa kepada Allah ada, tapi dia tetap aja harapan. Emang nanti ada ini sebenarnya harusnya prosesnya jalanin dulu sih, jalanin di khauf, maksudnya beliau maksudnya kemana itu ya begitu maksudnya. Harus nantinya kalau orang mulai rasa takut kepada Allah dan tawakalnya sama Allah tinggi, itu akan dikuasain dulu dengan rasa takut, kemana-mana aja takut, pengen melakukan ini takut salah itu. Nah itu belum stabil tuh, makanya nanti dia akan bisa jalanin dengan proses-proses mulai bisa meredam itu semua, akhirnya belum nimbul rasa roja. Itu di prakteknya sih. Kalau dalam, makanya beliau begini aja, mungkin kalau dipahamin susah juga kalau tidak mengalaminya gitu. Ya Gus Bahagia juga pernah ceritakan saat-saat dia bilang ya saat khauf itu besar datang ke kita, bahkan mau ngapain aja dia ngeri, takut salah, takut ini, wah ini dosa ini. Akhirnya terlalu dibawa rasa khauf itu harus diredahkan dengan timbulin mulai rasa roja. Jadi akhirnya rasa khaufnya stabil. Ya maka itu memang dimulainya dari khauf dulu, rasa takut dulu. Ya, kayak misal ada orang kalau sudah sampai ke bab takdir dengan apa yang Allah tentukan, Allah maha segalanya, itu orang yang sudah sampai ke bab takdir, nah ini harus ditambah ataupun dimasukkan di dalam dirinya bab tawakal, gitu. Ya, tapi husnuzon terhadap Allah gitu. Kalau enggak berat saat ditakdir, dia selalu mikir jalan ke depan. Ntar kalau Allah takdirin mati ya gimana? Ya mati hari ini. Jadi mau tidur aja mikir kalau Allah takdirin gua harus mati hari ini. Selalu, karena kita nggak pernah tahu. Gitu. Akhirnya mau pakai helm kayak apa naik motor, mikir ya kalau Allah bilang mati hari ini. Tuh kalau udah terkung begitu itu ya saya stres juga. Karena dia lagi masuk ke bab takdir. Tapi akhirnya selalu menganggap apapun yang gue punya ataupun yang gue coba hati-hati pakai sepatu, pakai helm, itu nggak ada gunanya kalau udah mati itu. Tapi lama-lama harus ada namanya mulai kepada bab tawakal, ya bab husnuzon kepada Allah. Allah akan memudahkan orang-orang yang selalu dekat kepadanya gitu. Itu lama-lama baru reda. Inilah proses dalam rukun iman yang keenam itu luar biasa. Kalau dalam proses perjalanan ya itu harus tinggi dulu rasa takdir kepada Allah, yakin apapun. Melepas sebab akibat itu kadang repot ya. Kita kan sekarang masih ya udah pakai helm insyaallah aman gitu ya, pakai jaket insyaallah nggak masuk angin. Nah kalau orang udah pakai takdir kadang-kadang lewat itu, mau pakai helm mau apa, kalau belum mati. Nah itu kan jadi akhirnya sebab akibat jadi hal. Nah itu sih nanti kalau coba meyakini lagi dengan bab-bab takdir, kan udah lewat sebenarnya ya. Kalau coba dijalanin nanti akan ketemu hal-hal proses-proses kepada pembentukan dari Allah gitu. Ya. Seperti itu pun ini yang namanya khaufnya harus berdalam dulu, nanti akan baru paham gimana caranya roja kepada Allah gitu. Ya. Karena bahasa beliau ini agak sulit dijelaskan kalau enggak dijalankan. Wa man lam ya'rif
fil khaufa lam ya'rifi roja. Tuh. Karena kalau orang yang tidak memahami bagaimana rasa takut kepada Allah, dia tidak akan pernah bisa memahami bagaimana roja kepada Allah. Nah ini makanya bahasa dia aja jadi bingung karena harus menjalankan khauf dulu. Gitu. Roja itu baru bisa dipahami. Gitu. Ya. Wa man lam yuqim fi maqamatil khauf lam yarfa ila maqamati ahli roja. Kalau orang yang tidak bisa ya tegakkan makom rasa takutnya kepada Allah, tidak akan pernah bisa terangkat kepada makom roja, ahli roja. Jadi itu ahli roja itu makom selanjutnya. Makom khauf aja dia belum duduk di situ. Makom roja selanjutnya. Makanya kalau makom khauf aja dia belum masuk, dia nggak mungkin diangkat kepada makom roja. Gitu. Ya ini permasalahan yang harus dipahami dari sini adalah memang kitab ini kalau tidak prosesnya habis ngaji untuk dipraktekkan sulit dipahami karena beliau nulisnya mungkin karena dianggap wah oke yang kemarin udah praktek berarti sekarang saya tambahin begitu, cuma karena belum praktek akhirnya jadi bingung terus ini gimana ya babnya ya, karena di sini terlihat kalau orang yang menjalankan omongannya dia langsung paham oh iya karena mengalami. Kalau emang baca bingung juga maksudnya kemana gitu. Tapi karena beliau kan mungkin emang nulisnya karena udah mengalami akhirnya sat gitu. Ada kadang-kadang bahasa-bahasa yang sulit untuk dipahami gitu. Ini ada lagi itu dulu 216 ini sedikit alamat-alamat roja. Ya maksudnya ini aja dulu coba dipraktekin bisa kali. Khauf kadang-kadang sebenarnya udah ada tanda-tanda orang khauf itu seperti apa. Nah ini salah satu bagaimana cara mempraktekkan roja berharap kepada Allah. Wa min alamati roja itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari atas ya tengah-tengah. Dan tanda-tanda orang-orang yang roja itu adalah an masyahadatil marju dawamul muamalati wa husnul taqarrubi ilaihi wa kasratu tahabbubi bin nawafili wa husni zannihi bih wa jami li amnihi bihinhu. Itu yang dibilang tanda-tanda orang-orang yang berharap kepada Allah ya, penglihatan terhadap sesuatu yang diharapkannya, dawamul amal, tindakan-tindakan yang dilakukan adalah maksudnya orang yang sudah terlihat nih muamalahnya harus dikerjain. Husnul taqarrubi ilaihi, selalu baik pendekatan dirinya kepada Allah. Ya, selalu mengutamakan Allah lah. Pendekatan diri kepada Allah ini udah beres. Ya. Ya, kalau kita berharap sama seseorang kan kita lebih fokus kepada dia. Ya, kalau kita fokus kepada seseorang ataupun sebuah perusahaan atau kan kita lebih fokus kepada dia dibanding yang lain karena kita berharap ke dia. Nah kalau kita memang mengatakan kita fokus berharap kepada Allah, harusnya lebih fokus dan lebih dekat kepada dia. Ya, ya kan nggak mungkin kalau lo berharap kepada si A nih perempuan, tapi lo lebih dekat kepada si B, kan ngabul ya. Lo gimana urusannya sih? Katanya lo pengen berharap bisa kawin sama si A, tapi yang lo coba untuk dekati yang B, yang nggak nyambung. Ya, makanya kalau orang yang berharapnya kepada Allah, maka dia akan kelihatan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ya, maka surat ta'ahabbubi bin nawafil. Bagaimana caranya? Dengan banyak melakukan senang terhadap yang sunnah. Ini caranya. Senang sama yang sunnah. Tahabbub, ini maksudnya udah cinta ya, sangat berhasrat, senang, cinta kepada kerjaan-kerjaan sunnah. Itu namanya kita lagi berharap kepada Allah. Ya, lihusni zannihi bih. Kenapa? Karena prasangka baiknya terhadap Allah, makanya dia banyak melakukan hal-hal yang sunnah. Maksudnya kalau yang namanya wajib itu kan kerjaan gaji pokok. Kalau mau dapat bonus-bonus tuh ya kerjaan sunnah, makanya
mestinya banyak loyalitas kerjaan di luar jam kerja gitu. Karena kita yakin kalau kita banyak kerja loyalitas di luar jam kerja, kita tahu ini orang baik, pasti kita akan dibagi sesuatu begitu. Kata kita husnuzon sama Allah, karena Allah pasti baik. Kalau kita sampai ngerjain yang sunnah, itu nanti kita lembur mulu ya, loyalitas kita tinggi yang bukan wajib kita kerjain, pastinya dia akan baik. Itu mau deketin begitu. Kalau jam kantor pulang kita katanya pengen deketin atasan, cuma jam kerja pulang ya, nggak dikatakan semuanya pada begitu ya kan. Dari 100 karyawan semua pulang jam 5, ya udah. Terus ada kita bilang gue pengen deket sama atasan gue, ya gimana mau deket orang semuanya sama pulang bareng. Coba kalau mau deket biar dia ngeliat lu terus apa, ternyata jam 5 belum pulang masih bantuin, akhirnya terlihat, akhirnya kita bisa deket ya kan. Jadi maksudnya kerjain yang sunah-sunah atau apa namanya ya, banyak lembur gitu. Loyalitas lah bahasanya ya, kalau di kantor mungkin loyalitas ya. Loyalitas kalau wajibnya kan itu kan tinggal yang ya emang kerja wajib pulang jam 5, ya udah pasti digaji. Itu kan namanya sholat 5 waktu doang. Kalau mau dapat lebih dari atasan ya loyalitas lah gitu. Orang pada pulang kerja atau ngepel kayak gitu, ngepel terus tuh nyikatin kamar mandi ya, apa namanya nyuci genteng, nah ini gitu kali. Hampir kerjaan orang ya. Itu kan udah kena cleaning service ya. Ya kasihan cleaning service ya kalau begitu. Ya. Jangan begitu loh, lo kerja jadi atasan aja. Ya. Hah? Iya. Itu paham ya. Makanya di sini dikatakan kerjain yang sunah-sunah. Seneng kepada yang sunah-sunah karena prasangka baik kita kepada Allah. Ya. Kalau kita loyal, dia pasti baik sama kita. Karena kita udah bersangkanya baik sama Allah nih, Allah nih bos yang baik nih. Kalau kita loyal di luar jam kerja pasti dikasih bonus. Nah kalau kita udah tahu, lo nggak usah pakai lembur lo, bos lo begitu, tepatnya digaji segitu, gitu. Nah itu, codet tuh biasa begitu ya. Lo mau apaan juga, mau jokes gitu-gitu aja. Enggak, jokes bahaya sama lo. Ya. Bahkan lo nggak kerja digaji sama dia. Jokes baik ya, husnuzon dia sama jokes. Wabihi wajami li amnihi minhu ya, dan juga merasa dengan bagusnya keamanan kepadanya. Apa sih maksudnya? Wa annahu yataqabbalu salihama amrobi ya, dan sesungguhnya dia menerima yang baik, salihah ma amarobihi tafaddalan minhu min haitsu karmihi la min haitsu wajibi alaihi. Ini makanya kerja disuruh ikhlas, tetap dikasih jabatan dah gitu, jabatan dikasih tempat yang lebih enak. Itu maksudnya apa di sini? Wa annahu yataqabbalu salaha ma amara bi. Sesungguhnya dia Allah yataqabbalu menerima kebenaran yang orang-orang baik dari apa-apa yang diperintahkannya. Tafaddolan karena anugerah minhu min haitsu karamihi la min haitsu wajibi alaihi. Ya, karena faktor kerelaan hati mereka, bukan karena faktor wajiban atasnya. Jadi maksudnya sampai yang wajib aja bukan karena kewajiban, karena emang dia pengen berbuat baik aja kepada apa-apa yang Allah perintahin. Makanya dia sudah biasa mengajarkan yang sunnah-sunnah, yang wajib aja dia nggak anggap itu kewajiban. Gitu. Ya, apa yang Allah berikan perintah kepadanya itu dianggap anugerah. Gitu. Kebaikan Allah, ya Allah makasih banget saya disuruh sholat 5 waktu, begitu. Ya. Bisa kita begitu. Jadi kayak orang yang sangat memuliakan atasannya, ataupun misalnya jenderal atau orang yang sangat dimuliakan namanya orang gitu. Orang itu menyuruh, kamu ngerjain ini, terima kasih Pak sudah menyuruh saya, segitunya. Ya. Saking merasa bangga diperintah itu. Ya. Ada kan kadang-kadang ada ulama dulu tuh nyuruh muridnya, yang nggak disuruh sebel. Padahal kan disuruh capek ya.
Yang nggak disuruh sebel, karena yang disuruh tuh merasa bangga, senang, bahagia gurunya nyuruh dia. Karena kan kerjaan sebetulnya. Nah ini kalau kita bisa kayak gitu sama Allah, bisa nggak kita kayak gitu? Perintahnya itu kita berterima kasih, makasih ya Allah saya disuruh sholat. Berarti ini raja babnya sebenarnya. Bayang lagi. Kita mau gitu. Ya, berterima kasih Allah sudah menyuruh kita beribadah kepadanya. Ya, bukan menjadi suatu ya la min haitsu al wajibi alaih, bukan dari sisi itu suatu kewajiban atas, bukan karena itu. Karena dianggapnya tafadhol, anugerah Allah nyuruh. Ya. Udah bisa. Man sa'alallaha syai'an wa nazara ila mas nafsihi wa amalihi la yaral ijabah. Tuh jauh tuh 1 2 3 4 5. Man sa'alallaha, siapa orang yang memohon atau meminta kepada Allah sesuatu, wa nazara ila nafsihi wa amalihi, lalu dia melihat kepada dirinya dengan apa yang dilakukannya, gitu. Udah sembahyang ini, udah sholat ini, udah ngerjain ini, la yaral ijabata, bukan melihat atau memandang kepada jawaban Allah ataupun pengabulan Allah. Ya, karena Allah berhak menerima, mengabulkan siapa aja. Yang nggak ibadah juga kalau Allah lagi mau ngasih, kasih aja. Gitu. Hatta yakuna naziran ilallahi wahdah wa ila latfihi, sampai dia bisa melihat kepada, memandang kepada Allah dan karena kehebatan keesaan Allah dan kepada kelembutan Allah dan kepada karmihi, kerelaan Allah, wa yakunu mukinan bil ijabah, dan dia yakin terhadap jawaban Allah. La yuqbalullahu amalan wala du'aan illa min mukinil ijabati mukhlisin. Ya, tidaklah diterima, dia kabulkan Allah atas amalan dan juga doa-doa kecuali dengan keyakinan ada jawaban atau balasan dari Allah yang murni. Maksudnya ya, kita harus meyakini bahwa Allah maha lembut, Allah punya kerelaan, dan Allah akan mengabulkan siapapun yang dia pengen. Jadi kita disuruh beribadah bukan karena kita beribadah kita berharap sesuatu balasan dari Allah dengan ibadah kita, tapi kita mengabdi aja dan kita meyakini Allah pasti sudah akan menganugerahkan siapapun yang dia pengen. Ya, jadi sebenarnya meyakini Allah pasti akan mengabulkan. Wah, itu tahu panjang lagi sih. Ada lagi yang dibilang yang termasuk dalam hitungan roja itu berharap adalah insyarahu sadri bi amalin birri, yaitu lapang dada, gembira, senang, hati itu terbuka dengan amal-amal yang baik. Itu yang namanya tanda-tanda orang yang roja. Hobinya berbuat baik, hatinya senang, hatinya gembira saat perbuatan baik itu selesai. Contohnya seperti Umar kalau melihat orang kesusahan terus dia bisa membuat orang itu makan, itu kebahagiaannya dia. Kalau kita mau kebahagiaan kita jalan-jalan, kalau Umar melihat kayak begitu dia bahagia. Itu ketenangan jiwanya, kelapangan hatinya saat melihat orang dengan perbuatan baiknya. Jadi itu orang-orang yang roja itu insyirahu sadri bi amalil birri, ya, lapang dadanya, gembira jiwanya dengan berbuat baik. Kalau berbuat baik dia senang banget. Ya. Wa sur'ati sabak, dan juga cepat pertaruhannya, wal mudarati biha khaufa putiha wa raja'a qawliha. Itu sur'ati sabak ini enggak boleh ngelihat kesulitan orang gitu, maksudnya cepat bertindaknya, inisiatifnya juga cepat, mudah, mubadarati biha khaufa pautiha, karena takut dia akan luput dari perbuatan baik, waraja aqabuliha, dan berharap terhadap diterimanya. Maksudnya nggak boleh ngeliat ada orang susah sedikit cepet, takutnya terlambat, kalau gue nggak ngasih sekarang ntar dia udah kenyang lagi. Misalnya lewat gitu ada tukang-tukang orang kayaknya kesulitan naik motor, cepet langsung takut ntar kalau gue kelewatan gue nggak jadi ngasih. Jadi segitunya nggak boleh ngeliat orang menderita.
langsung cepat sekali inisiatifnya. Ini orang-orang roja. Nyata begini alamat tanda-tandanya. Ya. Summa muhajaratus su'i, lalu dia pindah atau hijrah daripada keburukan-keburukan. Ini orang-orang kayak gini. Wa mujahadatun nafsi rojaan, dan juga ya mujahadatun nafsi ini benar-benar memproses diri, jiwa, menghancurkan hawa nafsunya. Rojaan intijazil maudi, berharap apa? Selamat daripada hari kiamat. Ya benar-benar sungguh-sungguh memproses dirinya untuk menghancurkan hawa nafsunya agar selamat dari neraka. Segitu seriusnya berarti orangnya. Orang yang berharap sama Allah serius ternyata jalan ini. Wa minhu qaulu ta'ala, yang demikian adalah perkataan Allah, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi. Al-Baqarah 218. Sesungguhnya orang-orang alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru, orang-orang yang hijrah dari keburukan pindah kepada kebaikan, wajahadu, dan sungguh-sungguh di dalam jalan Allah, yaitu berbuat baik, mereka itulah ulaika, orang-orang yang berharap atas kasih sayang Allah. Berharap, orang yang berharap ternyata prosesnya mau berjuang. Ya kan, berharap pasti usaha. Ternyata usahanya kayak gitu. Hajaru, ya pindah dari keburukan. Jahadu, ya sungguh-sungguh untuk memperbaiki diri. Fi sabilillah, itu dalam urusan kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang berharap kasih sayang Allah. Ya. Wa min ar-raja kasratu tilawati wa kalamillah ta'ala. Dan dari alamat-alamat tanda orang roja juga adalah orang yang banyak baca ayat-ayat Allah, sering baca Quran. Wa iqamus sholatil lati khidmatul ma'bud, dan juga banyakin sholat tujuannya untuk melayani Allah. Khidmat doang, jadi banyak sholat sunat berarti. Wa bazlul mali sirron wa alaniyah, dan juga banyak mengorbankan hartanya, baik kelihatan orang ataupun enggak kelihatan orang. Banyak sedekah berarti. Anla, dan tidak yastagilah andalika bitijarati dunia, tidak disibukkan dengan materi dunianya, urusan-urusan dagang meruang. Ya, bawaannya banyak sibuk kepada urusan dagang di dunia, tetapi sibuk gitu sampai lupa untuk berbuat baik, bersedekah gitu. Ini bukan orang yang berharap. Ya, kama wasofa muhakkikina min rajina, ya seperti disifatkan orang-orang yang benar di dalam urusan-urusan arrojin, orang-orang yang berharap kepada Allah. Ya, dikatakan di dalam Quran, iz yaqulullah ta'ala, ketika Allah mengatakan, ini ciri-ciri orang-orang yang berharap, surat Fatir ayat 29, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan terang-terangan ataupun dalam keadaan rahasia ataupun dalam keadaan terang-terangan, mereka ini adalah yarjuna tijaratan lan tabur. Itu ya, berharap kepada perdagangan yang ya nggak pernah rugi. Ini dagang sama Allah. Ya. Wa min ar-raja'il kunutu fi sa'atil laili, dan juga termasuk orang-orang yang alamat tanda-tanda orang-orang yang berharap kepada Allah adalah orang-orang yang patuh dan tunduk di dalam waktu-waktu malam, bayar tahajud. Wa huwa tulul qiyami li tahajjudi, yaitu sepanjang malam dia melakukan tahajud. Ya. Wa du'ai, dan doa inda tajafil junubi anil madaji, ketika perut kasar, yaitu lambung pengennya direbahin di tempat tidur, tapi dia malah bangun. Lama warfaqara fis suduri wal qulubi min mukhawif, ya, yang mana tenang, ketika tenang di dalam dada hati, ya, apa namanya, mukhawif, daripada kekhawatiran. Wa kadzalika wasaballahu ta'ala rajin bihadza, begini, dan demikian Allah memberikan sifat-sifat orang-orang yang berharap seperti ini dengan ayat Az-Zumar ayat 9. Allah mengatakan, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirah wa yarju rahmat rabbi. Ya, adapun orang-orang
apakah orang-orang yang bangun tunduk kepada Allah di malam hari, sujud kepada Allah, berdiri, sujud, berdiri, sholat maksudnya, dan mereka sangat waspada, berhati-hati terhadap akhirat dan berharap atas kasih sayang Tuhannya. Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, apakah sama orang yang paham dengan orang yang tidak paham? Ya. Sampai sini sahabat empatnya hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.